Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita kembali di mata pelajaran fikih kitab. Dan sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pelajaran hari ini kita materinya tentang macam-macam air atau pembagian air. Kalau kemarin tentang air suci, sekarang tentang pembagian atau macam-macam air. Ini simbol-simbol yang kemarin sudah kita terangkan ya. Simbol-simbol ini kalau dihafalkan memang sulit, tapi nanti dengan terbiasa kita membaca dan memaknai kitab, simbol-simbol ini akan dengan sendirinya kita hafal ya. Ini saya tampilkan saja, barangkali nanti kalian pengen lihat silakan di pause ya. Tapi kalau tidak ya langsung aja ke pembahasannya, karena ini sudah kita bahas minggu kemarin. Baik, seperti yang kemarin, ini saya akan membacakan, cuma agak panjang ya. Kalau minggu kemarin mungkin cuma 2 atau 3 baris, ini ada 5 baris. Saya yakin menurut kalian ini terlalu panjang. Tidak masalah, tetap saya baca, kemudian kalian ikuti bacanya dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maknanya belum tampil ini maknanya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku ala arbaati aqsamin, ing atase papat pira-pira macam. Rupane tahirin banyu kang suci, mutahhirin tur kang nyucihake, ghairi makruhin kang ora makruh, wa huwa utawi banyu iku alma'u banyu, al-mutlaqu kang mutlak, wa tahirin lan banyu kang suci, mutahhirin tur kang nyucihake, makruhin kang makruh, wa huwa utawi banyu iku alma'u banyu, al-musyammasu kang kena matahari. Wahwa kok diartikan banyu sih, Tat? Wahwa itu artinya dia ya, atau benda tersebut, nah gitu ya. Jadi di sini ada wahwa utawi banyu iku alma'u banyu. Kok sama-sama artinya banyu ya? Huwa ini artinya tersebut, benda tersebut gitu ya. Wa tahirin lan banyu kang suci, ghairi mutahhirin kang ora nyucihake. Wa huwa utawi banyu, maksudnya air yang suci yang tidak kang ora nyucihake tadi, iku alma'u banyu, al musta'malu kang wus digawe, wal mutaghayyaru lan banyu kang berubah, bima sebab barang, kholata kang nyampuri hu ing ma, minat thahirati saking pira-pira barang kang suci. Sudah.
Ini tadi makna Jawanya. Kalau makna Indonesianya gimana, Tat? Jadi begini, sumal miyahu, air-air, macam-macam air, iku ala arbaati aksamin, ada 4 macam. Jadi air itu ada 4 macam. Rupane itu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu tohirin mutohirin, air suci dan mensucikan, ghairi makruhin, yang tidak makruh. Artinya ada air suci dan bisa digunakan untuk mensucikan dan tidak makruh untuk dipakainya. Wahwa al-ma'ul mutlak. Air yang demikian ini disebut air mutlak. Yang minggu kemarin sudah kita bahas, ada 7 macam air. Wa tohirin mutohirin makruhin, ada air itu suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Oh, sebentar, kita ke slide selanjutnya saja ya. Di sini. Nih, pembagian air. Pembagian air menurut redaksi tadi ada 4 macam. Yang pertama yaitu air suci, mensucikan, dan tidak makruh. Ini mohon maaf, mau saya ini agak kadang hilang kadang muncul. Jadi airnya itu suci, kemudian mensucikan, artinya bisa dipakai untuk bersuci, dan tidak makruh. Apa sih makruh itu? Barangkali ada yang belum tahu makruh itu apa sih. Makruh itu sesuatu yang boleh dilakukan tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya, bukan dilarang ya. Sebaiknya tidak dilakukan ya. Itu namanya makruh. Lawannya sunnah. Kalau sunnah itu sebaiknya dilakukan. Nah, ini ada air, ini suci, mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci, tetapi makruh untuk digunakan. Mohon maaf, keliru kan? Tidak makruh, tidak makruh alias boleh. Nah, air ini disebut air mutlak. Seperti yang 7 macam air kemarin, entah masih ingat atau sudah lupa-lupa ingat ya. Ada air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air embun, air es, air sungai. Ada 7 macam air itu. Ini disebut air mutlak, 7 air tadi. Kemudian ada air itu suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Airnya suci, bisa digunakan untuk mensucikan, tetapi makruh. Kenapa airnya makruh? Nah, ini disebut air musammas. Air yang terkena matahari secara langsung, ini disebut air musammas. Misalkan ada 7 air tadi, air sumur. Kalian ngambil air dari sumur, kemudian ditaruh di tanah lapang yang kebetulan tempat airnya atau wadahnya itu terbuat dari logam. Ketika siang hari terkena panas, kemudian airnya ikut panas, itu disebut dengan air musammas. Boleh nggak dipakai wudhu? Boleh, tetapi makruh. Lah nanti kalau airnya sudah tidak panas, sudah dingin, sudah tidak terkena matahari lagi, maka hukumnya kembali ke atas ini, suci, mensucikan, dan tidak makruh. Jadi makruhnya itu tadi karena panas, terkena matahari. Kalau sudah tidak panas, maka tidak makruh. Itu namanya air suci, mensucikan, tapi makruh. Yang ketiga ini ada air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci, kalau kita pegang suci, kita pegang air tersebut suci, ya tidak najis, tetapi air tersebut tidak bisa digunakan untuk mensucikan, tidak bisa pakai mandi, tidak bisa pakai wudhu. Air apa ini? Disebut dengan air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Misalkan kalian wudhu, ada air 1 ember, kemudian cara wudhunya tangannya dicelupkan ke ember, langsung kita basuh muka, kemudian airnya jatuh ke ember lagi. Nah, ini namanya air mustakmal. Air yang jatuh ke ember tadi tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci karena sudah terpakai ya. Atau bisa juga disebut air suci yang kemasukan benda suci lain. Misalkan ada air apa ya? Yes, air sumur, kalian ngambil air dari sumur, dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian kalian campuri kopi. Kopi itu suci, kopi. Airnya juga suci. Kemudian kopi dimasukkan ke dalam gelas, diaduk. Nah,
berubah sifatnya, itu sudah tidak mensucikan lagi, sekalipun kalian ngambil airnya dari sumur ya. Karena sudah kemasukan benda suci yang lain, kemudian sifatnya berubah, sifat-sifat air alias warnanya sudah berubah, atau baunya sudah berubah, atau rasanya sudah berubah. Yang jelas air itu masih suci, tetapi tidak bisa dipakai bersuci, nggak bisa pakai wudhu. Nah, yang keempat ini disebut air najis. Air najis ini air suci tetapi terkena benda najis, yang mana airnya ini kurang dari 2 kula. Nanti untuk penjelasannya minggu berikutnya kita akan mengupas tentang 2 kula dan lain-lain ya. Intinya kalau airnya itu sedikit, gampangannya pokoknya airnya kurang dari 60 cm kubik, nah itu aja, nggak usah sulit-sulit. Nah, kemudian terkena benda lain, maka itu dihukumi air najis. Terkena benda najis itu dihukumi air najis. Jadi ada 4 macam air, pembagian air ini. Ada air suci, mensucikan dan tidak makruh, ada air suci dan mensucikan tapi makruh, ada air suci tapi tidak mensucikan, dan yang keempat ini air najis. Tugas kalian tidak usah banyak-banyak. Kalau minggu kemarin harus nulis Arab dan pegunya. Kalau ini kalian tulis ya capek ini, segini banyaknya ini ya. Kita nyicil dikit-dikit aja lah, besok pas kembalikan insya Allah tanggal 30 kalian sudah datang ke pondok ya. Nanti kita jelaskan lebih rincinya di situ. Adapun tugas kalian hanya menulis yang ini saja. Nah, ini. Silakan menulis pembagian air. Skema ini kalian tulis di buku. Kemudian apakah dikirim, tidak perlu ya. Pokoknya tulis saja di buku, nanti ketika sudah datang ke pondok kita cek semuanya harus ada catatannya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.